Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berpindah dari satu nikmat kepada nikmat yang lain, maka sepantasnya kita berusaha untuk bersyukur dengan kita selalu menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, mengingat dengan kita selalu berusaha menyebut nikmat tersebut sehingga hati kita menyandarkan nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan anggota badan kita dalam rangka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syarh ad-Durusil Muhimmah li'ammatil ummah. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Thaminan sifatu dafnil mayyit. Kita bacakan terlebih dahulu seperti biasa matannya, lalu kemudian syarahnya yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahumullah ta'ala, yaitu sampai poin yang ke-8 tentang tata cara memakamkan jenazah. Sifatu dafnil mayyit al-masyru'u ta'miqul qabri ila wasatir rajul, yaitu yang disyariatkan di saat menggali kuburan hendaknya dalam keadaan yang dalam. Tentu ukurannya berbeda-beda, di mana di sini disebutkan bahwasanya sampai setengah tinggi orang dewasa. Wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah. Kemudian hendaknya dibuat pada kuburan tersebut yaitu lahad. Nanti akan dijelaskan apa itu lahad. Wa an yudha'a al-mayyitu fil lahdi ala jambihi al-ayman. Kemudian diletakkan jenazah di lahad tersebut bertumpu pada bagian sisi kanan mayit. Kemudian wa tuhallu uqadul kafan wa la tunza'u bal tutrak. Kemudian dilepaskan
ikatan-ikatan kain kafan. Sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu tentang pengkafanan. Pengkafanan mayit yaitu beberapa ikatan. Ada yang cukup dengan 3 kali ikatan ya, talinya ada yang lebih 4 atau 5, 6 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka tali-tali tersebut yang membungkus kain kafan tersebut ketika sudah diletakkan jenazah di alam kubur, di lahat tersebut, maka dilepas ikatan tersebut. Wala tunza'u bal tutrak, tidak perlu kemudian diambil tali tersebut tapi ditinggalkan begitu saja. Jadi ikatan yang dibuka. Wala yukshafu wajhuhu sawa'un kanal mayyit rajulan aw imra'atan, dan tidak perlu wajah si mayit itu dibuka. Ya. Kemudian biasanya ditempelkan hidungnya ke tanah, jadi tidak perlu. Thumma yansibu alaihi labin wa yutayyinu hatta yathbuta wa yaqihi turab. Kemudian diberi bata setelah dimasukkan ke dalam lahat si mayit tersebut, lalu kemudian diberdirikan bata untuk sebagai penghalang sebelum kemudian nanti mayitnya ditimbun dengan tanah. Kemudian ketika didirikan bata-bata yang akan menutupi liang lahat tersebut, maka celah-celah liang lahat batu-batu tersebut, bata-bata atau kemudian di situ ada bisa dengan papan, nanti akan dijelaskan, maka ditaruh tanah ya di antara celah-celah bata tersebut agar tidak langsung ditimbun atau terkena dengan tanah. Fa illam yatayassar al-labin fa bi ghairi dzalika min al-alwah awil ahjar. Kalau kemudian tidak mudah mendapatkan bata, maka bisa dengan papan atau dengan ranting pohon ya, au khasyab, atau dengan kayu, yaqihi turab, yang intinya bisa untuk menghalangi tanah timbunan yang akan menutupi jasad si mayit di dalam liang lahat. Tsumma yuhalu alaihi turab, kemudian ya bata-bata tersebut atau papan atau kayu itulah yang menghalangi antara jasad si mayit yang diletakkan dalam lahat dengan tanah yang akan menimbunnya. Wa yustahabbu an yuqala inda dzalika, maka apa yang disunnahkan di saat seperti itu, maka disunnahkan ketika meletakkannya ya dengan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah wa yurfa'ul qabra qadra shibrin. Kemudian setelah ya diletakkan jenazah tersebut di dalam liang lahat, maka ditimbunlah ya kuburan tersebut dengan tanah. Kemudian kuburan hendaknya ditinggikan dari permukaan tanah kurang lebih ya seukuran 20 cm atau sejengkal dari permukaan tanah. Wa yudha'u alaihi hasba intayassara dzalika, kemudian di atas gundukan tanah kubur tersebut ditaburi dengan kerikil kalau kemudian hal itu mudah didapatkan. Wa yurashu bil ma, dan disiram dengan air. Ya, disiram dengan air maksudnya di sini adalah untuk meratakan tanahnya, untuk menguatkan tanahnya. Bukan untuk sesuatu tujuan yang lain, ya. Maka inilah kurang lebih matannya dan akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ya, selanjutnya wa yusra'u lil musyayyi'in, masih sedikit lagi dari matan yang beliau
sebutkan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, maka disyariatkan bagi orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut an yaqifu indal qabri wa yad'u lil mayyit. Hendaknya mereka setelah menguburkan jenazah tersebut untuk berdiri sejenak di sisi kubur mendoakan si mayit. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayit waqafa alaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika selesai menguburkan, memakamkan jenazah, maka beliau berdiri sejenak di sisi kubur. Wa qala, lalu beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan untuknya, yaitu untuk saudara kalian. Was'alu lahu tathbit, dan memohonkan untuknya ketetapan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang ini dia akan ditanya. Iya, penjelasannya hadhihi masail, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, hadhihi masailu bayyanaha rahimahullah muta'alliqatun bidafnil mayyit. Penjelasan ini adalah terkait dengan memakamkan jenazah. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, al-masyru' ta'miq al-qabr ila wasatir rajul liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa awsi'u wa a'miqu. Maka disyariatkan adalah ya tentunya mendalamkan liang kubur tersebut sampai dengan ya setinggi ukuran orang dewasa, ya setengah badan orang dewasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa ausi'u wa amiku. Maka galilah dan perluaslah dan perdalamlah. Walam ya'ti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddun fit ta'miq, dan tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam batasan daripada ya dalamnya kuburan. Iya. Tidak ada batasan tertentu. Wa qad ikhtulifa fi haddil i'maq, dan telah diperselisihkan ya terkait dengan kedalaman kuburan. Ya, faqila qamah, dikatakan bahwasanya ia sesuai dengan tingginya si mayit. Wa qila ila surrah, dikatakan juga boleh jadi sampai dengan pusar. Ya, wa qila ila sadr, dan juga dikatakan sampai dada. Wa hiya mutaqaribatun wa yakfi min dzalika ma yamna'u zuhurar raihah. Artinya ada beberapa pendapat ya yang saling berdekatan. Dia mengatakan sesuai dengan ukuran tingginya ya jenazah, ya seukuran laki-laki dewasa, atau kemudian sedadanya, atau pusarnya ya, atau pertengahannya. Wahiyya mutaqaribah, berdekatan ya. Wa yakfi min dzalika, maka cukup hal itu ma yamna'u zuhurar raihah, terkait dengan dalamnya liang kubur ya, jika sudah dapat mencegah ya dari bau yang akan ya tercium ya. Kira-kira ketika kita menggali kubur itu, apakah kemudian dengan kedalaman tersebut masih bisa ya tercium bau mayit tersebut ya. Wa wusulas sibai wal kilab, dan masih bisa terjangkau oleh binatang buas atau kilab, anjing ya. Kemudian diperkirakan kalau selamat dari gangguan binatang tersebut, maka sudah cukup kedalamannya. Wa yura'a fiha halul ardi min salabatin wa rakhawah, dan juga perlu diperhatikan tanahnya ya, apakah tanahnya itu tanah yang keras, sangat keras ya, tanah liat, atau tanah yang lembek ya, atau yang berunsur pasir. Maka itu bisa semua
dilihat kondisi tanahnya. Ya kan ada beberapa tanah itu yang teksturnya lembut, ada yang keras. Nah, maka itu semua tergantung dari jenis tanah. Ya. Oleh karenanya juga kenapa harus ada yang dibuat lahat ya, dan itu yang lebih baik, atau syak, yaitu syak itu seperti orang yang membuat aliran air dari atas kemudian dicangkul ya, didalami, baru kemudian ditutup oleh tanah, ditutup oleh bata atau kayu, nanti akan dijelaskan. Iya. Nah, ini yang terkait dengan menguburkan jenazah. Ya, setelah kita bahas tentang memandikannya, kemudian mengkafaninya dan mensolatkannya, kemudian menghantarkannya ke kuburan. Ya, maka ketika menghantarkan ke kuburan, sebelum dikuburkan, siapapun ya, kita sangat dianjurkan untuk menghantarkan jenazah saudara kita sesama muslim. Ya, kecuali wanita ya, terdapat di sana larangan. Tentunya larangannya adalah ya bukan sampai kepada tingkat tahrim, pengharaman, tetapi makruh. Ya, dimakruhkan. Dan hendaknya mempercepat ketika membawa jenazah tersebut, ya, mempercepat langkahnya, namun tidak sampai berlari-lari kecil. Boleh dengan kendaraan, ya tentunya yang utama dengan berjalan kaki, diiringi boleh dengan di depan jenazah, mendahulunya atau di samping kiri kanannya, tentu dengan tidak ribut, ya, tidak mengangkat suara, sebagaimana kebiasaan ya orang-orang Nasrani ketika mereka ya ada di antara mereka yang wafat, mereka kemudian histeris, teriak-teriak, ya, menangis. Tetapi agama kita, agama Islam, memerintahkan untuk kita menyelisihi ya seluruh agama yang ada. Ya, maka hendaknya dengan bersegera, sebagaimana perintah Nabi SAW, kita diperintahkan untuk segera menguburkan jenazah muslim, ya, karena itu adalah merupakan hal yang baik yang kita segerakan untuk saudara kita, ya, karena sebentar lagi dia akan menikmati amal solehnya. Atau sebaliknya, bisa ya kalian melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian ketika kalian bersegera untuk memakamkannya. Iya. Selanjutnya, setelah sampai di ya pemakaman, ya, setelah digali kuburannya dengan kedalaman yang sudah kita sampaikan tadi, kemudian wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah, lalu kemudian dibuatlah lahat, ya. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah, ay ba'da an yu'ammaqal qabru yuj'al fi asfalihi lahdun min jihatil qiblah. Nah, setelah didalami ya galian kuburan tersebut, ya, digali dengan dalam, maka dijadikan bagian bawahnya itu ya di arah kiblat, ada lahat, ya, bihaitsu yudkhalu fihil mayyit. Nanti di dalam lahat itulah kemudian jenazah atau mayit itu diletakkan. Wa yusammi lahdan. Kenapa dikatakan lahat? Kata Syekh Abdul Razak, li'annahu ma'ilun an samtil qabr, karena dia posisinya adalah lebih condong, ya, lebih miring, ya, dari bentuk kubur, ya, dari bentuk kuburan itu. Ya, jadi di arah kiblat kemudian sedikit dimiringkan, digali dengan miring, ya, yang kemudian nanti disitulah diletakkan jenazah. Sebagaimana dalam hadis, al-lahdu lana, lahat itu adalah bagi kami, ya, untuk kami, wasyaqqu li ghairina, dan syak yaitu dengan menggali dari atas,
ya itu untuk selain kami. Wa yuj'alul mayyit ala jambihil aiman. Kemudian ya wajhuhu qubalatal qiblah, dan dijadikan ya mayit itu bertumpu pada sisi kanannya. Wajhuhu qubalatal qiblah, maka wajah si mayit diarahkan menghadap ke kiblat. Ya jadi miring, tumpuan bagian kanan si mayit kemudian dimasukkan ke dalam lahat tersebut. Wa ala hadza jara amalu ahli Islam min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini telah ya dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fil hadis fi addin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil kaba'ir qala wastihlalul baitil haram kiblatikum ahya'an wa amwata. Nah ini dalam hadis, maka hendaknya kiblatnya ya harus jelas. Ketika kita salat maka kiblatnya jelas menuju kepada Ka'bah, kepada Masjidil Haram. Maka seseorang hidup matinya juga ketika dia salat menghadap ke kiblat. Ketika juga meninggal dunia dikuburkan dan dia menghadap ke kiblat. Jika tidak demikian maka itu bagian dari perbuatan apa? Dosa. Iya. Perbuatan dosa besar. Wa tuhallu uqadul kafan wala tunza' bal tutrak listighna'i anha. Waliwurudi ba'dil athar fi dhalika an ba'dit tabi'in tufidu anna hadzal amra kana ma'rufan inda salaf. Iya. Maka setelah itu ya, setelah dihadapkan ke kiblat, yaitulah yang dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika Nabi menghitung ada 5 hal yang dikategorikan sebagai dosa besar, maka di antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh jiwa seseorang tanpa dengan hak, kemudian makan riba, dan juga memakan harta anak yatim, kemudian menuduh wanita yang baik, ya berbuat zina, ya dan juga berdurhaka kepada kedua orang tua, ya orang yang kemudian melakukan perbuatan haram di tanah suci, ya atau dia tidak menghadap kepada kiblat, ya. Nah, maka di sini yang menjadi syahid dalil bahwasanya hendaknya seseorang ketika ya dia melaksanakan salat juga menghadap ke kiblat, demikian pula ketika dia telah meninggal dimakamkan maka wajahnya dihadapkan kepada ya arah kiblat. Ya setelah itu kemudian dibuka ya ikatan kain kafannya dan dibiarkan. Hanya dibuka saja, tidak perlu diambil ikatan atau tali ikatan tersebut karena itu sudah cukup, ya. Dan juga hal ini karena sebagian apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu daripada tabi'in, ya inilah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ya. Wala yukshafu wajhuhu sawa'un kana al-mayyitu rajulan aw imra'atan. Dan tidak dibuka, ya. Tidak perlu kain kafannya kemudian dibuka, wajahnya disingkap lalu ditempelkan hidungnya misalkan ke tanah. Ini yang sering kita lihat, ya. Maka tidak ada keterangan dalil. Li'adami wurudi ma yadullu ala masyru'iyyati kashfihi. Dikarenakan kata Syekh Abdul Razak tidak ada keterangan dalil tentang hal tersebut. Ya. Thumma yunsabu alaihi labin wa yutayyan hatta yathbuta wa yaqihi turab. Kemudian setelah itu
ya disiapkan beberapa tumpukan atau namanya beberapa bata ya untuk menutupi liang lahat ya. Wiqayatan lil mayit idza uhila alaihi turab. Fungsi daripada bata-bata ini atau kayu juga atau papan agar menjadi perantara antara si mayit dengan tanah yang akan menutupi jasad si mayit tersebut. Li'alla yadkhula syai'un minhu fil lahad. Maka agar tanah tersebut rata ya berada di atas bata tersebut atau di atas kayu penghalang agar tidak kemudian menimpa jasadnya si mayit. Iya. Sebagaimana keterangannya fa'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala fi maradihi alladhi halaka fih. Ini keterangan sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika beliau sedang ya ketika ditimpa penyakit yang menyebabkan wafatnya beliau. Kita lihat bagaimana ya para sahabat begitu mereka sangat serius di dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana dikatakan bahwasanya alhadu li lahdan. Hendaknya kalian ya ketika saya nanti meninggal membuatkan lahat di kuburan saya dijadikan lahat. Wa ansibu alayya labin nasban, dan berdirikanlah ya bata-bata itu ya beberapa bata yang nantinya akan menjadi penghalang ya antara jasad beliau yang sudah diletakkan di lahat kemudian sebelum ditimbun tanah. Apa katanya? Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana hal itu telah ya dilakukan terhadap jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Subhanallah. Ya, betapa cintanya para sahabat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala sisi ya beliau ingin diperlakukan sebagaimana diperlakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun jasad beliau juga ketika nantinya dimakamkan ingin seperti yang dilakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Begitu ta'zimnya mereka mengagungkan apa-apa yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Ini faedah bagi kita juga untuk betul-betul mencontoh atau ya melakukan segala perkara itu dalam agama ini ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk. Terdapat kebaikan yang bisa kita dapatkan apabila kita mau mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan penguburan juga ya, pemakaman juga ya sudah kita bacakan sebagiannya. Maka selanjutnya fa illam yatayassar labin fa ghairu dzalik fa bi ghairi dzalika, kalau sekiranya tidak ada bata yang bisa dipakai untuk menutupi liang lahat tersebut yang selainnya min alwah, dari papan ya au ahjar, bisa juga dengan batu yang lain, bisa dengan batu yang lain ya, au khashab yaqihi turab, atau kayu yang bisa mencegah tanah itu bisa langsung menimpa jasad si mayit ketika sudah diletakkan ke dalam liang lahatnya. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan hal tersebut sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekemampuan kalian.
Ya maksudnya yang lebih utama adalah bata. Ya ketika ada hal yang paling tepat ya papan juga bagus ya cukup ya atau batu yang lain intinya ya menghalangi jasad si mayit ketika telah dimasukkan ke liang lahat sebelum kemudian ditimbun oleh tanah. Ya tanah yang tadinya digunakan untuk menggali kuburan tersebut. Thumma yuhalu alaihi turab ya liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian ditimbunlah tanah itu, kemudian tadi bata itu sebagai penghalangnya atau papan, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma alimna binafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'na sautal masahi ya min akhiril lail, yaitu pada malam Rabu ya. Ya, karena kita tahu dari apa yang diucapkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami tidak mengetahui berlangsungnya pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah kami mendengar suara cangkul di tengah malam. Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya hal itu berlangsung pada akhir malam, di penghujung malam Rabu. Ya terdengar ya sautal masahi, itu orang-orang yang kemudian ikut menguburkan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula liqauli Fatimah, ya dengan ucapan Fatimah radhiyallahu anha, tabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Apakah kemudian kalian merasa ya tega atau merasa ya senang atau merasa nyaman dengan engkau itu menaburkan ya. Jadi ketika orang sudah menguburkan jenazah tentu ya terdengar suara ketika dikubur ditaburi oleh tanah ya. Sedangkan kalian menaburi tanah ya menaburi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan tanah. Ya, maksudnya ya berkabung, ada ya manusiawi perasaan kita sedih, berkabung ya ketika kita kemudian di detik-detik terakhir untuk ya berpisah dengan orang yang kita cintai, kemudian kita menimbunnya dengan tanah ya seperti itu. Iya. Maka dengan demikian terdengar suara ya dari prosesi tersebut. Ada orang-orang yang kemudian menguburkan ya setelah menggali tanah, kemudian diletakkan jenazah, kemudian ya ditegakkan batu pemisah yang bisa melindungi jenazah dari tanah yang akan digunakan untuk menguburkan jenazah tersebut. Ya selanjutnya wa yustahabbu an yuqala inda dzalika bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kemudian disunnahkan untuk apa yang diucapkan ketika kita meletakkan jenazah itu ya di liang lahat, maka mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah ya. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah dalil Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza adkhala al-mayyit al-qabr qala bismillah wa ala millati Rasulillah wa fi riwayatin wa ala sunnati Rasulillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ya memasukkan jenazah ke dalam kubur, beliau kemudian mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah wa fi riwayatin wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga terdapat riwayat siapa yang kemudian masuk ke liang kubur itu ya adalah orang yang tidak menggauli istrinya ya tadi malam ya, man lam yuqarif, siapa yang tidak menggauli istrinya ya. Hikmahnya adalah liang kubur itu adalah apa ya, gerbang pertama negeri akhirat, diingatkan tentang negeri akhirat, sedangkan orang yang melakukan hubungan suami istri itu adalah merupakan kenikmatan dunia ya. Maka yang masuk ke liang kubur itu adalah orang yang tidak menjima atau tidak menggauli istrinya di malam hari ya, yang meletakkan jenazah di alam
kubur. Ya. Dan itu ya mengingatkan kepada kita bahwasanya yang akan menemaninya tinggal adalah amal solehnya. Ya, karena alamnya sudah alam yang lain, berbeda. Ya, dia di alam barzakh, ya setelah dia dikuburkan. Adapun kita di alam dunia yang masih hidup, kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Ya, dan ini bukanlah kemudian tempat peristirahatan terakhir. Ya, karena ucapan seperti itu menyelisihi Al-Qur'an. Ya, di alam barzakh dia akan mendapati pertama kali kenikmatannya. Kalau dia termasuk orang-orang yang saleh, yang beribadah kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang menikmati amal solehnya di alam kubur. Ya, maka ada nikmat ya alam kubur, ada juga siksa yang didapatkan di alam kubur seperti yang dijelaskan oleh para mufassirin bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya itu ya ditampakkan siksa kubur di waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan adanya siksa kubur. Ya, sengaja kita ingatkan karena di sana ada orang-orang yang mengingkari adanya siksa dan juga nikmat kubur. Ya. Selanjutnya wa yarfa'u al-qabra qadra shibrin. Wa yarfa' al-qabr qadra shibrin, maka ditinggikan ya sekadar satu jengkal ya dari permukaan tanah. Ya, musannaman, dibuat seperti ay ala hayatis sanam, dibuat seperti bentuk punuk ya, punuk onta. Li subuti dzalika, dikarenakan ya adanya keterangan sifatu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, karena adanya keterangan dari bentuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wal yu'lama annahu qabrun fala yuhan. Tujuannya untuk apa? Mengapa kemudian kuburan itu ditinggikan ya sekadar satu jengkal atau 20 cm dari permukaan tanah itu, supaya diketahui bahwa itu adalah kubur. Ya, fala yuhan, maka tidak boleh diperlakukan semena-mena. Kita lihat ada orang yang mudah ya, begitu mudah untuk kencing sembarangan di kubur, di atas pemakaman ya, atau duduk sambil merokok. Ya, ini hendaknya diperhatikan ya, karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Ya, wala yuq'adu alaihi, tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan itu. Ini haram hukumnya ya. Karena hadisnya jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr. Ya, Nabi melarang untuk menyemen. Ya, enggak boleh menyemen kuburan atau kemudian meletakkan keramik di keramik. Ya, wa an yuq'ad alaihi, atau menduduki kuburan, wa an yubna alaihi, dan tidak boleh kemudian membangun bangunan di atasnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ya, maka ditinggikan sekadar satu jengkal dari permukaan tanah itu. Wala yuzadu ala turabul ladzi ukhrija minal qabr, dan tidak lebih dari tanah yang tadinya dibuat untuk menggali kubur itu. Jadi enggak boleh bawa tanah tambahan. Ya, tapi cukup dengan apa yang tadi digalikan kubur itu sudah mencukupinya. Iya. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kita bisa ya ambil pelajaran yang berharga, bahwasanya ya haram hukumnya menyemen ya, atau meninggikan atau bahkan membangun kuburan ya, di atasnya suatu bangunan ya, mendudukinya, atau apalagi yang sering kita lihat ya, diduduki kemudian sambil merokok atau ngobrol ya, padahal ini adalah mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat ya. Juga tidak boleh menulis di batu nisan ya, kemudian tidak boleh menerangi dengan penerangan dengan lampu, kemudian melapisi kuburan dengan keramik ya.
Intinya bahwasanya syariat ini telah menutup segala celah yang bisa menghantarkan kepada perbuatan kemusyrikan. Ya, ini hendaknya diperhatikan karena Nabi SAW yang melarang kita. Nabi SAW qudwah kita, panutan kita. Ya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya ketika sudah menjelaskan kepada umat ini adanya larangan, maka larangan tersebut haram. Tidak boleh kemudian kita melanggar larangan Nabi SAW. Ya. Jadi ada yang dibolehkan sekadar untuk meninggikan kuburan itu, tanahnya segundukan, ya, ketika kita kemudian meninggikannya, demikian perintahnya. Dan ada juga yang dilarang. Ya, ada yang dilarang, ada yang dibolehkan yang terkait dengan kuburan, ya. Semuanya adalah dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita apa yang harus kita ikuti dari petunjuk-petunjuk Nabi dan mana yang harus kita tinggalkan dari larangan-larangan Nabi SAW. Dan itulah agama kita. Agama yang dibangun di atas perintah dan larangan. Ada perintah, ya kita jalankan. Ya, jangan sampai kemudian kita melanggar perintah Nabi dan ada larangan, justru larangannya kita lakukan. Nah, ini menyelisihi dari apa yang semestinya dilakukan oleh umat Nabi SAW. Iya, wa yudha'u alaihi hasba in tayassara dzalika. Kemudian setelah ditinggikan sekedar 1 jengkal 20 cm kurang lebih dari permukaan tanah itu, yang penting sudah diketahui bahwa itu adalah kubur. Ya, kemudian boleh diletakkan juga, ditaruh di atasnya batu-batu kerikil atau kemudian 1 bata untuk tanda, sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan. Wa yurasyu bil ma, dan boleh disiram air, ya. Enggak perlu dengan air bunga atau wangi-wangian tertentu, ya. Maksudnya air di sini adalah dalam rangka untuk apa? Kata Syekh Abdul Razak, lituhfadha turbatul qabr, untuk supaya memadatkan, menjaga tanah-tanah kuburan tersebut agar semakin padat. Wal yatamasaka turabuhu wala yatatayar, dan tidak terkikis seperti itu. Wala ba'as bi ta'limihi bihajarin wa nahwi liyu'rafa, dan boleh untuk kemudian memberikan tanda, ya, tanda batu, ya, batu di atas kubur tersebut agar diketahui bahwa itu adalah merupakan kuburan. Li hadisi Anas radhiyallahu an, sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama qabra Utsman bin Mad'un bisakhratin, bahwa Nabi setelah mensolatkan jenazah Utsman ibn Mad'un, ya, Rasul kemudian ke pemakaman, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi tanda, ya, memerintahkan untuk membawa batu yang besar, ya, batu, ya, bisakhar, sebongkah batu, ya, untuk menandai kuburan sahabat Utsman ibn Mad'un. Ya. Nah, ini berarti ada keterangan dalilnya, ya. Jadi tidak boleh kemudian menulis tulisan di batu nisan atau di kayu yang kemudian dijadikan sebagai tanda kuburan itu. Enggak ada manfaatnya. Ya, kita lakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Nabi dan kita tinggalkan larangan-larangan Nabi SAW, yang intinya syariat ini adalah menutup segala jalan menuju kepada kesyirikan. Iya. Jadi kita tidak mengikuti kebanyakan orang. Ya, kita apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW, apabila kita ingin mendapatkan syafaat beliau, ya, ingin mendapatkan, ya, telaga, minum di telaga Nabi SAW, maka kita berusaha untuk meluruskan amalan kita. Yang terpenting adalah bagaimana Nabi SAW nantinya mencintai kita, ya, mengakui kita sebagai umatnya. Karena ada orang-orang yang kemudian dihalangi dari, ya, dianggap sebagai umat Nabi SAW. Di antaranya mereka dicegah dari minum di telaga Nabi SAW karena mereka mengadakan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama ini. Termasuk masalah, ya, bagaimana kita dituntunkan Nabi SAW terkait dengan penguburan jenazah. Hendaknya kita betul-betul, ya, melakukan berdasarkan ilmu yang disampaikan
oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan juga oleh para ulama yang berpegang teguh dengan pemahaman yang benar. Selanjutnya, apa yang disyariatkan setelah kemudian selesai menguburkan jenazah, maka disyariatkan wa yushra'u lil musyayyi'ina an yaqifu 'indal qabr. Disyariatkan bagi orang-orang yang mengantarkan jenazah saudaranya ke pekuburan, ke pemakaman, hendaknya mereka berdiri sejenak di sisi kubur. Ai ba'dal faragi minad dafni min ajli du'a lil mayyit. Setelah selesai memakamkan atau menguburkan jenazah, hendaknya berdiri di sisi kubur sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mendoakan si mayit. Wa yad'u lil mayyit li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Untuk dalam rangka mendoakan si mayit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dialah justru yang membutuhkan orang yang masih hidup, mengharapkan agar dia mendoakannya. Karena apa? Karena Nabi SAW dahulu ketika selesai dari memakamkan jenazah, dan ini kebiasaan Nabi memakamkan di pemakaman umum. Dan Nabi tidak memakamkan jenazah kecuali di pemakaman umum, yaitu di Baqi. Di Baqi, di pemakaman umum. Maka orang yang sudah meninggal maka lebih baik dimakamkan di pemakaman umum agar tidak mencegah dari doa-doa orang yang berkunjung. Maksudnya adalah berziarah kubur. Jadi ada syariatnya. Ada syariat ziarah kubur. Dibolehkan. Sesuai dengan tuntunan syariat. Sesuai dengan tuntunan syariat, maka ada ziarah kubur. Maka orang yang dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, mereka mendapatkan doa bagi orang-orang yang ziarah kubur. Waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Maka setelah itu Nabi kemudian berdiri di sisi kubur dan mengatakan, beliau bersabda, mohonlah ampun untuk saudara kalian. Lihat bagaimana Nabi menetapkan persaudaraan kaum muslimin di sini. Maka nanti kita sebutkan beberapa faedah. Was'alu lahu tathbit, mohonkan untuknya at-tathbit, yaitu ketetapan, kemantapan. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu al-ana yus'al, dua malaikat akan menanyakannya. Ini yang harus kita perhatikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, wa dzalika fi hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Yang demikian itu keterangannya datang dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, di mana beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Sahabat Utsman mengatakan bahwasanya Nabi SAW apabila setelah selesai menguburkan, memakamkan jenazah itu, beliau tidak langsung pulang. Tetapi beliau berdiri sejenak di sisi kubur dan mengatakan istaghfiru li akhikum. Mohonlah hendaknya kalian semua memohonkan untuk saudara kalian ini ampunan. Sudah selesai. Di dunia ini sudah selesai tugasnya. Maka bagaimana dia sekarang ini? Nanti akan ditanya. Akan ditanya siapa Robnya, siapa nabi yang diutus kepadanya, apa agamanya. Ini fitnah kubur, pertanyaan ini, maka masing-masing kita akan jawab, mempersiapkan, bukan mengandalkan hafalannya, tetapi kita mengandalkan amalan kita yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang diterima sesuai syariat, sesuai yang cocok dengan ajaran Islam. Hendaknya masing-masing kita mempersiapkan apa yang akan kemudian ditanyakan oleh dua malaikat. Dan tentunya masing-masing sesuai sekali lagi dengan amalnya.
Ya, nanti akan ditanya. Maka kita mohonkan kemantapan untuk saudara kita, fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini dia akan ditanya. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita ambil ya kesimpulan bahwasanya disunnahkan setelah selesai memakamkan jenazah itu berdiri sejenak ya untuk apa? Memohonkan ampunan, ya keteguhan untuk si mayit bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Ya, bukan seperti yang banyak dilakukan yaitu mentalkin di atas kuburan. Ini enggak pernah ya dicontohkan oleh ya generasi salaf ya, di mana kemudian ditalkinkan si mayit dari atas kubur. Ya, ini enggak ada manfaatnya, orang sudah meninggal sudah selesai, enggak nyambung lagi ya dengan kehidupan ya orang yang masih hidup, sudah terputus. Ya, maka orang yang masih hiduplah yang bisa mengambil pelajaran. Ketika melihat alam kubur, hendaknya hatinya mengingat apa? Negeri akhirat. Ya, bukan sekarang ini kemudian melihat kubur dianggap biasa, nongkrong-nongkrong di dekat kuburan, merokok, kemudian apa? Tertawa-tertawa, ya, berbicara tentang bisnis. Padahal orang yang ngelayat itu tidak boleh berbicara tentang urusan duniawi. Karena kenapa? Kita sedang menghadiri jenazah di mana mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Ya, maka disunnahkan berdiri untuk memohonkan ampunan dan keteguhan si mayit. Ya, sekali lagi bukan ditalkinkan sebagaimana yang banyak dilakukan ya oleh kaum muslimin. Ya, yang disunnahkan itu adalah untuk memohonkan ampunan dan keteguhan. Yang kedua, yaitu kita tahu dari peristiwa ini dari hadis Utsman ibn Affan, ya dari apa yang beliau ceritakan tentang bagaimana sih Nabi setelah memakamkan jenazah itu, oh ternyata beliau ya apa berdiri sejenak dan memohonkan ampun, masing-masing memohonkan ampun. Ya, bukan kemudian apa namanya berjamaah berdoa rame-rame di kuburan, ya tidak, tetapi masing-masing memohonkan ampun dan keteguhan bagi si mayit. Nah, dari hadis ini juga ya kita tahu bahwa adanya pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Juga penegasan Nabi SAW bahwasanya seorang muslim itu dengan muslim lainnya bersaudara, hendaknya saling memohonkan doa. Ya, hendaknya saling memohonkan ya doa dan saling mendoakan. Kemudian yang keempat bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwa waktu yang tepat untuk memberikan nasihat ya kepada kaum muslimin, mengingatkan tentang alam akhirat, negeri akhirat, ya mengingatkan tentang surga dan neraka, nikmat dan siksa kubur, maka saat itulah ya hati kita menerima nasihat, dan itu sering dilakukan oleh Nabi SAW ya ketika beliau setelah memakamkan jenazah ya di pemakaman Baqi, beliau kemudian memberi nasihat kepada sahabatnya. Beliau pernah mengatakan, ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusah ya illa kutiba makanuha fil jannati aw finnar, atau dalam riwayat yang lain, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana intinya beliau memberikan taujihat, memberikan nasihat kepada ya para hadirin yang mengikuti pemakaman saudaranya tersebut untuk mengambil pelajaran yang berharga ya agar apa? Mengingat negeri akhirat, mengingat segala hal yang dapat menghancurkan segala bentuk kenikmatan. Ya, mengingat hal yang dapat memutuskan dari segala bentuk kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Kita ingat bahwasanya kita juga akan menyusul, kita akan mengalami ya suatu hal yang sama. Ya, sehari ini kita kemudian memikul jenazah saudara kita, ya besok maka jenazah kita yang akan ya dipikul dan dimasukkan ke liang lahat. Ya, kemudian kita mendapatkan di tempat tersebut, ya di alam barzakh tersebut, sesuai dengan apa yang telah kita persembahkan, yang kita kedepankan, yang kita lakukan semasa hidup kita, dan itu masing-masing tergantung amalnya. Dan mudah-mudahan apabila kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah
meniti ya jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha berupaya untuk meniti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, yaitu mengikuti agama Islam sedia kala yang diamalkan oleh para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, maka kita dimudahkan dari urusan kita semenjak kita di alam barzakh sampai kemudian ke negeri akhirat kelak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita sebagai umatnya, dan meridhoi kita dan memberikan syafaat kepada kita dikarenakan kita berusaha untuk meniti jejak beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini bermanfaat bagi pembaca ya dari kitab Syarah Durusul Muhimmah ini ya, dan juga para pendengar ya kaum muslimin dimanapun kita berada. Maka kita betul-betul yakin bahwa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan itulah petunjuk, dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tinggalkan, termasuk terkait dalam masalah terkait dengan masalah kuburan. Ya, demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.